Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqalinada Andini, NIM 20141100199 dari Prodi Perbankan Syariah kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Palangkaraya. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Statistik 1, dosen pengampu Ibu Hasnita MSI. Pengertian data time series. Data berkala atau time series adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Waktu yang digunakan dapat berupa minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Time series merupakan serangkaian data pengamatan yang berasal dari satu sumber tetap dan terjadi berdasarkan indeks waktu secara beruntun dengan interval waktu yang tetap. Merencanakan pengembangan sesuatu seperti ekonomi, populasi, dan lain-lain yang dilakukan berdasarkan pengalaman atau peristiwa masa lalu. Perkiraan-perkiraan terhadap kecenderungan masa depan memerlukan pengertian tentang karakteristik perkembangan pada masa lampau. Untuk itu, data-data tentang suatu variabel dari waktu ke waktu perlu dikumpulkan untuk perkiraan tentang populasi yang akan datang. Memerlukan data tentang populasi itu sendiri sejak beberapa tahun yang lalu. Deretan data dari populasi beberapa tahun lalu itu disebut dengan time series. Jenis pola data series diantaranya: 1. Pola data horizontal menunjukkan bahwa nilai data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata atau stasioner terhadap nilai rata-rata. Yang kedua adalah pola data musiman, menunjukkan bahwa nilai data dipengaruhi oleh faktor musiman seperti harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan. Yang ketiga adalah pola data siklus, menunjukkan bahwa nilai data dipengaruhi oleh fluktuasi dalam jangka panjang. Yang keempat adalah pola data tren, menunjukkan bahwa nilai data terjadi karena kenaikan atau penurunan dalam jangka panjang. Pengertian analisis tren. Analisis tren merupakan analisis runtut waktu atau data berkala sebagai variabel bebas atau X. Analisis tren terdiri atas tren garis lurus atau linear dan tren bukan garis lurus. Tren adalah suatu gerakan atau kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah maupun bisa berkurang. Jika rata-rata perubahan bertambah, disebut dengan tren positif atau tren mempunyai kecenderungan naik. Sebaliknya, jika rata-rata perubahan berkurang, disebut tren negatif atau tren yang mempunyai kecenderungan menurun. Kegunaan analisis tren adalah untuk mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan forecasting kondisi mendatang. Metode menghitung tren dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah metode bebas atau freehand method, metode setengah rata-rata atau semi-average methods, metode rata-rata bergerak atau moving average methods, metode kuadrat terkecil atau least square method. Metode garis tren secara bebas atau freehand method menggambarkan tren dengan metode bebas sangat mudah dan sederhana. Hanya dengan mengamati sebaran data, maka bisa diketahui kecenderungan garis tren dari pola data tersebut. Tentu saja, dengan cara ini hasilnya kurang bisa dipertanggungjawabkan.
Kelebihan metode ini adalah sangat mudah dan sederhana membuatnya. Kelemahan metode ini adalah dalam menarik garis tren dari sebaran data sangat subjektif. Untuk data yang sama, kecenderungan garis bisa berbeda-beda jika digambarkan oleh orang yang berbeda, sehingga metode ini kurang tepat untuk pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Cara ini hanya untuk mengetahui ke arah mana tren atau pertumbuhan suatu variabel. Metode tren dengan metode setengah rata-rata atau semi-average method bergerak membuat tren garis dengan cara mencari rata-rata kelompok. Cara ini untuk berusaha menghilangkan subjektivitas seperti pada metode bebas. Langkah-langkah memperoleh tren garis lurus dengan metode semi rata-rata sebagai berikut. Pertama, kelompokkan data menjadi dua kelompok yang sama apabila datanya ganjil. Maka, data yang berada di tengah diasumsikan menjadi dua atau diduplikasi dan dihitung dalam kelompok 1 maupun kelompok 2 atau data dihilangkan. Kedua, hitung rata-rata kelompok pertama X1 dan rata-rata kelompok kedua atau X2. Letakkan X1 pada tahun pertengahan dari kelompok yang pertama dan X2 pada pertengahan tahun kelompok kedua. Ketiga, hitung selisih dari kedua rata-rata tersebut dengan mengurangi rata-rata dari kelompok kedua dengan rata-rata dari kelompok pertama. Sigma X2 dikurang sigma X1. Jika hasilnya positif, berarti trennya naik. Jika negatif, maka trennya menurun. Rumus perhitungannya, Y sama dengan nilai tren periode tertentu. A sama dengan nilai rata-rata kelompok 1. B sama dengan sigma X2 dikurang dengan sigma X1 dibagi dengan N. N sama dengan jumlah periode antara sigma X2 atau kelompok data 2 dan sigma X1 kelompok data 1. Metode kuadrat kecil yaitu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear dari data-data tersebut tidak terdapat pada data-data yang telah dimiliki. Garis tren dalam metode ini diperoleh dengan cara menentukan persamaan garis yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Metode kuadrat terkecil ini yang paling banyak digunakan dalam analisis deret berskala untuk peramalan bisnis. Metode momen menggunakan perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah dibentuk oleh data historis perusahaan. Dengan demikian, unsur-unsur subjektif dapat dihindarkan. Prinsip-prinsip pengerjaan tren metode momen adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah barang tahan lama minimal 1 tahun. Kedua adalah barang yang selalu diperlukan, misalnya sembako. Yang ketiga adalah kegiatan usaha sudah berjalan minimal 2 tahun, digunakan sebagai data penjualan tahun yang lalu. Yang keempat adalah jumlah data tahun lalu, baik tahun ganjil maupun genap, tetap diurut dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya pada kolom X. Berikut adalah rumus dari kuadrat terkecil atau least square, yaitu Y sama dengan X ditambah BX, B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi dengan N sigma X pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2. A sama dengan sigma Y dibagi dengan N dikurang dengan B dalam kurung sigma X dibagi dengan N. Y yaitu sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, A sama dengan nilai konstanta, B koefisien arah regresi, N banyaknya data. Kemudian metode momen atau momen produk, Y sama dengan A ditambah BX, sigma Y sama dengan NA ditambah B sigma X.
sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X pangkat 2. Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, A sama dengan nilai konstanta, B sama dengan koefisien arah regresi, N sama dengan banyaknya data. Contoh soal perhitungan analisis tren, yaitu analisis garis lurus. Diketahui data dari hasil penjualan lemari dari Kriya Jaya selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Masing-masing sebesar 130 unit, 145 unit, 150 unit, 165 unit, 170 unit. Buatlah ramalan penjualan dengan menggunakan analisis tren garis lurus untuk tahun 2021 menggunakan metode least square dan metode moment. Yaitu dengan tren garis lurus dengan least square. Berikut adalah data dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan penjualannya yang di sini. Lalu mencari nilai B-nya dengan rumusnya yang ini, yaitu B sama dengan sigma XY dikurang dengan sigma X sigma Y dibagi dengan N sigma X pangkat 2 dikurang dengan dalam kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 sama dengan itu sigmanya 5 lalu dimasukkan nilai XY nya yaitu 1620 dikurangi dengan nilai X nya adalah 10, lalu dimasukkan 10, lalu nilai Y nya adalah 760, maka dimasukkan sini 760, lalu dibagi dengan N nya adalah 5, N nya 5, kemudian dimasukkan nilai X pangkat 2 nya tadi adalah 30, dimasukkan di sini dikurangi dengan nilai X nya tadi adalah 10, kita masukkan 10, lalu kita sini pangkat 2, kita tambahkan pangkat 2, lalu ini kita hitung 5 dikali dengan 1620 maka menghasilkan 8100 dikurangi dengan 10 dikali dengan 760 maka menghasilkan 7600, lalu 5 dikali 30 maka menghasilkan 150 dikurangi dengan 10 pangkat 2 maka menghasilkan 100, kemudian 8100 dikurangi dengan 7600 dibagi dengan 150 dikurangi 100 maka menghasilkan 10. Lalu kemudian mencari nilai A nya, yaitu rumusnya adalah A sama dengan sigma Y dibagi dengan N dikurangi dengan sigma X dibagi dengan N, yaitu Y nya adalah tadi 760 dibagi dengan N nya adalah 5, tadi 5 N nya, lalu dikurangi dengan B nya adalah 10, B nya ini tadi 10, kita masukkan itu 10 dibagi dengan 5, lalu kemudian 760 dibagi 5 dikurangi 10 per 5 sama dengan 132. Kemudian kita hitung Y nya, itu rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah B X sama dengan 132, itu A nya tadi adalah 132, kita masukkan ditambah dengan 10, B nya adalah 10 itu tadi masukkan
10x sama dengan 132 ditambah dengan 10, x-nya adalah 5. Kemudian ini dijumlahkan, maka menghasilkan 182 unit. Jadi ramalan penjualan untuk tahun 2021 adalah sebesar 182 unit. Kemudian dengan metode tren garis lurus dengan metode momen. Sigma Y sama dengan NA ditambah B sigma X. 760 sama dengan 5A ditambah 10B. Lalu sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X pangkat 2, yaitu 1620 ditambah 10A ditambah 30B. Cara eliminasi untuk substitusi digunakan untuk kedua persamaan di atas untuk memperoleh nilai A dan B adalah 760 sama dengan 5A ditambah 10B dikali 3, lalu 1620 sama dengan 10A ditambah 30B dikali 1. 760 dikali 3 maka menghasilkan 4280. Lalu 5 dikali dengan 3 maka menghasilkan 15A. 5A dikali 3 maka menghasilkan 15A. Lalu 10B dikali dengan 3 maka menghasilkan 30B. Kemudian 1620 dikali 1 maka tetap hasilnya 1620 sama dengan 10A dikali dengan 1 maka tetap menghasilkan 10A ditambah dengan 30B dikali dengan 1 maka menghasilkan 30B. Kemudian ini dijumlahkan, ini kita coret hasilnya. Lalu ini 15A dikurangi dengan 10A maka menghasilkan 5A. Lalu ini dijumlahkan, 4280 dikurangi dengan 1620 maka menghasilkan 660. Maka nilai A nya adalah 660 dibagi dengan 5 maka nilai A nya adalah 132. Kemudian kita mencari nilai B nya, yaitu 760 sama dengan 5A ditambah 10B. 10B sama dengan 760 dikurangi 5A, itu 10B sama dengan 760 dikurangi dengan 5, A nya tadi adalah 132. Kemudian 10B sama dengan 100, B sama dengan 10, maka Y sama dengan A ditambah BX, yaitu 132 ditambah 10X sama dengan 132 ditambah 10, X nya adalah 5. Ketika dijumlahkan maka menghasilkan 182 unit. Jadi ramalan penjualan untuk tahun 2021 sebesar 182 unit. Sekian video mengenai time series yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terjadi salah kata, saya memohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.